Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, di mana anggotanya itu yang pertama ada saya sendiri, Anis Auliahandi dengan NRP 095, dan teman saya Muhammad Altaf Majid dengan NRP terakhir 009. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Analisis Faktor yang Mempengaruhi GDP Dolar per Kapita Berbagai Negara dengan Metode Prinsipal Komponen Regression. Nah, adapun bahasan yang akan kita bawakan pada kali ini yaitu yang pertama ada pendahuluan penelitian, permasalahan penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta akan ditutup dengan kesimpulan. Oke. Oke, untuk yang pertama ini pendahuluan dari penelitian kami itu di mana ada gross domestic product atau GDP ini digunakan untuk mengukur semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Nah, kita juga dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi tinggi rendahnya dari GDP ini yang kita dapat analisis dengan menggunakan analisis regresi. Akan tetapi, banyaknya variabel yang diteliti menjadi masalah utama yang menyebabkan variabel tidak dapat terkendali. Nah, dari banyaknya variabel tersebut dapat menyebabkan multikoliniaritas yang tinggi di antara peubah-peubah bebas yang mengakibatkan pendugaan dengan metode kuadrat terkecil tidak dapat diandalkan. Oke, nah, maka selanjutnya untuk mengatasi masalah multikolinitas tersebut, salah satunya itu bisa kita gunakan dengan analisis prinsipal komponen regression. Dan dari penelitian ini kita mengangkat tujuan untuk memodelkan tingkat GDP per kapita dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat GDP dari setiap negara. Adapun permasalahan yang dikaji pada penelitian kali ini yaitu yang pertama, untuk mengatasi multikoliniaritas pada data dengan menggunakan prinsipal component regression. Kemudian menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat GDP dolar per kapita pada berbagai negara. Baik, selanjutnya yaitu tinjauan pustaka yang kami gunakan dalam penelitian ini. Oke, yang pertama itu adalah Gross Domestic Product atau dapat disingkat dengan GDP. Nah, Gross Domestic Product ini merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian negara. Mengapa? Karena GDP merupakan salah satu indikator penilaian terbaik untuk mengukur tingkat produksi dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kemudian yang kedua adalah analisis regresi linear berganda. Nah, analisis regresi sendiri merupakan metode untuk mengetahui dan mempelajari hubungan yang diperoleh antara variabel prediktor atau independen dan variabel respon atau dependen. Regresi linear berganda ini adalah regresi linear di mana variabel respon dipengaruhi oleh dua atau lebih variabel prediktor. Hubungan ini dinyatakan dalam persamaan matematika yang menyatakan hubungan fungsional antar variabel yang mana dapat dilihat pada gambar di samping kanan. Di mana X1 hingga Xn ini menyatakan variabel prediktor, Y ini menyatakan variabel respon, beta 0 adalah intercept, dan beta lainnya seperti beta 1, beta 2, dan seterusnya itu merupakan konstanta dari variabel prediktor itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah prinsipal komponen utama atau bisa disingkat dengan PCA. Nah, PCA ini merupakan metode untuk variabel yang terdapat gejala multikoliniaritas. PCA dilakukan dengan cara mereduksi variabel independen menjadi komponen baru dengan tujuan menghilangkan korelasi di antara variabel independen, di mana variabel baru yang tidak saling berkorelasi tersebut merupakan kombinasi linear dari variabel-variabel asalnya. Nah, bentuk persamaannya dapat dilihat pada layar yang tertera. Nah, Z di sini merupakan variabel yang telah distandarisasi, di mana PC merupakan komponen utamanya. Kemudian selanjutnya yaitu adalah prinsipal komponen regression atau bisa disingkat dengan PCR. Nah, PCR ini merupakan teknik analisis dengan mengkombinasikan analisis regresi dengan komponen utama atau PC. Tujuannya itu adalah mengatasi multikoliniaritas. Nah, bentuk persamaannya juga dapat dilihat pada layar yang tertera.
Oke, untuk selanjutnya ada metode penelitian, di mana tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui faktor yang mempengaruhi GDP berbagai negara di dunia sehingga dapat mengetahui solusi apa yang tepat yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan negara. Kemudian juga di sini ada untuk memodelkan GDP dolar per kapita dari berbagai negara di dunia berdasarkan data yang digunakan. Nah, untuk sumber data yang kita gunakan pada penelitian kali ini yaitu merupakan data sekunder yang diperoleh melalui halaman Kaggle dengan judul Countries of the World, di mana data ini merupakan data GDP dolar per kapita negara-negara yang ada di dunia dari tahun 1970 hingga 2017. Data ini berasal dari Central Intelligence Agency United States Government, di mana terdiri dari 20 variabel terpilih yang diantaranya itu ada 17 variabel kontinu, 3 variabel kategorik, dan ada pun jumlah dari data yaitu berisi 227 data. Oke, untuk data penelitian ini, kita dilakukan analisis terhadap 179 data, di mana 179 data ini merupakan data yang sudah kita cleaning. Maka diperoleh beberapa variabel dengan tipe data kontinu. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama untuk variabel dependennya ada GDP dolar per kapita, untuk variabel independennya yaitu terdapat untuk X1 population, X2 area, X3 population density, X4 coastline, X5 net migration, X6 infant mortality, X7 literasi, X8 ponds, X9 arable, X10 crops, X11 other, X12 birth rate, X13 death rate, kemudian untuk X14 ada agriculture, X15 ada industri, dan X16 ada service. Nah, kemudian didapatkan statistik deskriptif variabel independen, yaitu di mana statistika deskripsi untuk variabel independen didapatkan nilai mean dan standard deviation ini nanti akan digunakan untuk perhitungan persamaan di akhir. Mungkin untuk nilai-nilainya seperti yang tertera pada gambar di layar. Baik, selanjutnya kami akan membahas terkait dengan analisis data yang telah kami lakukan pada penelitian kami. Jadi metode yang kami gunakan yaitu adalah metode kuantitatif, di mana metodenya berupa analisis komponen utama serta regresi linear berganda antara variabel Y dengan komponen utama yang diperoleh. Nah, untuk tahap persiapan data, di sini kami perlu melakukan penghapusan variabel yang tidak digunakan, yaitu variabel yang bertipe kategorik, karena tidak dapat digunakan dalam pembentukan komponen. Nah, setelah dilakukan penghapusan, diperoleh 17 dari 20 variabel itu dapat digunakan dengan rincian 16 variabel prediktor tipe kontinu yang tadi telah dijelaskan oleh Anis dan satu variabel respon kontinu, yaitu GDP. Nah, setelah penghapusan variabel, kemudian dilakukan cleaning data atau penghapusan data missing, yang mana missing data ini merupakan informasi yang hilang pada data. Hal ini dilakukan karena terdapat beberapa data yang tidak lengkap, sehingga dapat mempengaruhi validasi model dan juga dapat meningkatkan terjadinya error. Dan dari hasil penghapusan data ini diperoleh bahwa 179 data itu dapat digunakan untuk dilakukan analisis. Nah, setelah data dan variabel di cleaning, data siap diolah untuk dan dilakukan analisis. Nah, ini terdapat beberapa langkah analisis untuk mencapai tujuan, yaitu untuk mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap GDP. Langkah yang pertama yaitu melakukan pengecekan gejala multikolineritas tiap variabel. Kemudian langkah kedua adalah seleksi variabel yang valid dan dapat digunakan dengan uji anti-image dan setelah setelah dilakukan uji anti-match, nanti didapatkan variabel-variabel yang dia itu signifikan dan valid. Sehingga kalau misalkan nanti variabelnya itu nggak signifikan, akan dilakukan penghapusan satu persatu variabel. Kemudian langkah ketiga yaitu melakukan analisis komponen utama, yaitu dengan reduksi variabel menjadi komponen yang lebih kecil dengan tetap dan dapat menerangkan sebagian besar keragamannya. Nah, ini nanti di sini akan didapatkan persamaan komponen utamanya atau PC. Kemudian langkah keempat adalah regresi linear berganda komponen utama dengan variabel dependen sehingga diperoleh persamaan
PC dengan variabel independen Y. Kemudian dikembalikan ke dalam bentuk variabel terstandar. Jadi awalnya itu nanti akan terbentuk persamaan regresinya, tapi dalam bentuk PC, kemudian kita kembalikan ke bentuk variabel yang telah terstandarisasi, yaitu bentuk Z. Nah, langkah kelima itu adalah transformasi kembali bentuk Z itu yang telah tadi ditransformasi, kita transformasi lagi ke variabel asal, di mana adalah Z-score dengan nilai X min mu dibagi dengan standar deviasi. Nah, kemudian setelah dikembalikan ke variabel asal, kemudian baru bisa orientasi pada model. Baik, jadi pada langkah pertama ini dilakukan pengecekan gejala multikoliniaritas dengan melihat nilai VIF pada setiap variabel. Nah, diperoleh hasil uji sesuai pada tabel yang tertera pada layar, dan dari tabel gambar tersebut diperoleh kesimpulan bahwa ternyata terdapat beberapa variabel yang memiliki nilai VIF-nya lebih dari 10, sehingga dapat kita simpulkan bahwa terjadi gejala multikoliniaritas terhadap beberapa variabel. Kemudian, karena terdapat gejala multikoliniaritas, maka perlu dilakukan analisis komponen utama dengan tujuan untuk menghilangkan korelasi antar variabel independen, tetapi tetap dapat menerangkan sebagian besar keragaman variabel. Ya, mohon maaf, ini bisa dilihat untuk VIF yang lebih besar dari 10, yaitu ada X13, X14, X15, dan X16. Setelah diketahui bahwa terdapat gejala multiko, nah sebelum membentuk komponen PC, diperlukan pengecekan terlebih dahulu validasi masing-masing variabel independen berdasarkan uji anti-match. Jadi uji anti-match ini bertujuan untuk menyeleksi variabel independen yang valid dan dapat digunakan dalam analisis komponen utama. Jadi nggak semua variabel yang kita gunakan itu ternyata bisa, nggak semua variabel yang terdapat pada data yang awalnya ingin kita gunakan itu bisa digunakan semua. Hal ini karena eh, terdapat uji yang harus dilalui terlebih dahulu. Terdapat beberapa variabel itu harus memenuhi kriteria uji anti-match terlebih dahulu untuk dapat digunakan. Nah, syaratnya itu adalah nilai korelasi anti-match-nya itu lebih dari 0,5. Sehingga variabel yang tidak memenuhi syarat atau artinya nilai korelasi anti-match-nya itu kurang dari 0,5, maka variabel itu perlu dihapuskan supaya tidak mempengaruhi model yang dihasilkan, dan juga tujuannya itu untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam membentuk model. Nah, hasil ujinya dapat dilihat pada tabel gambar yang tertera pada layar. Di sini diperoleh bahwa ternyata setelah dilakukan pengujian uji anti-image itu, dan eh, terdapat beberapa memang yang tidak signifikan atau yang tidak memenuhi kriteria, sehingga kami lakukan penghapusan satu persatu, dan diperoleh hasil akhir bahwa terdapat 8 variabel yang signifikan sehingga lolos untuk dapat dilakukan untuk membentuk komponen PC. Oke, langkah ketiga itu analisis komponen utama, di mana yang pertama kita akan melakukan pembentukan komponen utama itu sendiri. Nah, komponen utama ini kita bisa lakukan dengan melihat pada jumlah komponen utama yang memiliki nilai eigenvalue itu lebih dari 0,7. Nah, setelah dilakukan reduksi dimensi, didapat 3 komponen utama seperti pada grafik di bawah. Nah, seperti pada grafik screenshot yang tertera di layar ini, maka kita ketahui bahwa terdapat 3 komponen yang memiliki nilai eigenvalue lebih dari 0,7. Selain itu juga diperoleh informasi bahwa grafik screenshot pada komponen 4 itu sudah tidak curam dan tidak mulai landai. Maka kita bisa ambil bahwa kita bisa ambil yaitu terdapat 3 komponen yang bisa kita gunakan. Oke. Nah, selanjutnya ini ada pembentukan persamaan PC. Nah, setelah kita mendapatkan jumlah komponen, maka dapat kita bentuk persamaan komponen utama berdasarkan skor koefisien masing-masing dari variabel terhadap masing-masing komponen utama tersebut. Nah, untuk komponen skor koefisiennya ini bisa kita lihat pada gambar yang tertera. Nah, kemudian dari tabel skor koefisien tersebut, di koefisien matriks menyebabkan hubungan antara variabel prediktor yang sudah distandarisasi, di mana Z-score dengan komponen utama yaitu PC-nya.
Berdasarkan tabel di atas ini diperoleh persamaan masing-masing PC sebagai berikut. Untuk masing-masing dari PC1, PC2, dan PC3 mendapatkan persamaan seperti yang tertera pada layar. Nah, selanjutnya ini ada pengelompokan variabel terhadap faktor. Pengelompokan variabel terhadap faktor yang ada ditentukan dengan melihat nilai mutlak dari loading faktor di tabel rotate komponen matriks. Nah, didapatkan tabel rotate komponen matriks seperti yang ada pada layar. Nah, kemudian jika nilai mutlak loading faktor sebuah variabel pada salah satu PC cenderung lebih besar dibandingkan dari PC yang lain, maka PC tersebut mewakili variabel yang dimaksud. Nah, jadi kita bisa dapatkan hasil pengelompokan dari 3 faktor, yaitu yang pertama untuk faktor 1 itu mempresentasikan variabel X6, X7, X8, X12, X14, dan X16. Nah, kemudian untuk faktor yang kedua itu mempresentasikan variabel dari X13, dan untuk faktor yang ketiga itu mempresentasikan dari variabel X3. Baik, selanjutnya kita masuki langkah keempat. Jadi berdasarkan teori regresi linear berganda, persamaan PC itu dikatakan dapat berpengaruh baik terhadap model jika level signifikansi atau p-value berdasarkan dari PC itu terpilih kurang dari nilai tingkat signifikan atau alfa, di mana nilai alfa yang kami gunakan pada penelitian ini adalah 0,05. Nah, berdasarkan hasil akhir diperoleh bahwa hanya faktor 1 dan 3 saja yang signifikan. Hal ini dapat dilihat pada gambar yang tertera pada layar, di mana untuk model 2, untuk faktor 2, mohon maaf, untuk faktor 2 itu memiliki signifikansi lebih besar daripada 0,05 sehingga tidak dapat digunakan. Nah, kemudian persamaan PC ini dapat diubah menjadi persamaan untuk variabel Z yang seperti pada gambar yang tertera pada layar. Di sini terlihat bahwa awalnya itu kami mendapatkan persamaan regresinya itu dalam bentuk PC, kemudian dari bentuk PC ini kita ubah kembali kita transformasi ke dalam bentuk variabel Z, yaitu di mana variabel Z itu merupakan variabel yang sudah terstandarisasi. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan eh, setelah kami mendapatkan hasil dalam bentuk variabel Z, kami melakukan transformasi kembali persamaan ke bentuk asal, di mana Z-score itu merupakan X min mu dibagi dengan standar deviasinya, sehingga diperoleh hasil akhir seperti pada gambar dengan garis ungu mengkilap ini. Oke, selanjutnya untuk interpretasi model akhirnya itu yang pertama ada untuk variabel X ini menyebabkan variabel GDP ini naik sebesar satu satuan dengan menganggap variabel X lainnya konstan. Nah, untuk infant mortality ini menyebabkan variabel GDP turun sebesar satu satuan dengan menganggap variabel X lainnya konstan. Untuk variabel literasi, setiap kenaikannya itu menyebabkan variabel GDP juga naik sebesar satu satuan dengan menganggap X lainnya konstan. Untuk X8 yaitu pons juga menyebabkan variabel naik sebesar satu satuan dengan menganggap variabel X lainnya konstan. Nah, untuk birth rate juga ini, kalau untuk birth rate ini menyebabkan variabel GDP itu turun sebesar satu satuan dengan menganggap variabel X lainnya konstan. Untuk death rate ini menyebabkan variabel GDP naik sebesar satu satuan dengan menganggap variabel X lainnya konstan. Nah, yang selanjutnya untuk variabel dari agrikultural, di mana setiap kenaikan satu satuan dari variabel agrikultural ini menyebabkan variabel GDP turun sebesar satu satuan dengan menganggap variabel X lainnya konstan. Nah, untuk variabel service ini, setiap kenaikan satu satuannya menyebabkan variabel GDP naik sebesar satu satuan dengan menganggap variabel X lainnya konstan. Nah, untuk variabel Y, nilai GDP-nya akan bernilai sebesar konstan, yaitu apabila tidak terdapat penambahan variabel X.
Baik, selanjutnya di sini, memasuki bab kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang telah kami lakukan untuk mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap GDP, diperoleh kesimpulan bahwa, diperoleh beberapa kesimpulan di antaranya yang pertama hanya terdapat 8 dari 16 variabel yang memenuhi kriteria uji anti-match, yaitu ada density, ada infant mortality, ada pounds, birth rate, death rate, dan juga literacy. Nah, kemudian kesimpulan yang kedua adalah dibutuhkan minimal 3 PC untuk dapat menerangkan sebagian besar dari seluruh keragaman dengan baik. Hal ini tadi sudah dijelaskan juga, yaitu karena kami menggunakan eigenvalue lebih besar dari 0,7, sehingga minimal itu membutuhkan 3 PC untuk dapat menerangkan sebagian besar keragamannya dengan baik. Kemudian kesimpulan yang berikutnya, bahwa regresi komponen utama menghasilkan persamaan yang menunjukkan bahwa beberapa variabel independen itu memiliki korelasi positif terhadap variabel dependen, yaitu diantaranya ada X3, X7, X8, X13, dan X16. Sedangkan variabel independen lainnya itu memiliki korelasi yang negatif terhadap variabel dependen atau Y. Nah, kemudian diperoleh juga bahwa model yang dihasilkan itu bisa nah, sorry. Nah, model yang dihasilkan ini bisa juga menjadi referensi bagi pemerintah Amerika Serikat dalam memodelkan GDP pada beberapa tahun ke depan, sehingga dapat menyiapkan atau menginisiasi langkah yang tepat untuk menanggulangi berbagai permasalahan terkait dengan kemakmuran atau kesejahteraan negaranya. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.